warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani wa akhwati, para pemirsa Iman TV, para pemirsa Al-Furqan TV dimanapun kita berada, yang semoga senantiasa mendapatkan curahan rahmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, di malam yang berbarokah ini kita kembali bertemu di majelis kita, majelis tafsir Al-Jalalain. Tafsir Al-Jalalain, tafsir Al-Quranul Karim, Al-Quranul Azim, yang ditulis oleh Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti rahimahumullahu jami'an. Kita masih pada pembahasan tentang nasihat-nasihat Allah, perintah-perintah Allah, wejangan-wejangan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada ahlul kitab, yang sekaligus untuk kita semuanya. Kemarin kita bahas akhir pembahasan kita pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wala talbisul haqqa bil batil, wahai ahlul kitab, janganlah kalian itu mencampur andukkan antara kebenaran dan kebatilan, wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun, dan kau itu menyembunyikan kebenaran padahal kalian itu mengetahuinya. Kita lanjutkan sekarang. Allah Subhanahu wa Ta'ala firman, wa aqimus salata, tunaikanlah salat. Wa atuz zakata, tunaikanlah zakat. Kerjakan zakat, bayarkan zakat. Warka'u ma'ar raki'in, rukuklah kalian bersama orang-orang yang rukuk. Maknanya, sallu ma'al musallin, salatlah kalian bersama orang-orang yang salat. Siapa dia? Muhammadin wa ashabihi, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat-sahabatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada ahlul kitab, yang mereka itu adalah orang yang pernah diturunkan kepada mereka Taurat, pernah diturunkan kepada mereka Injil, yang mana dalam Taurat, dalam Injil itu ada berita, ada keterangan bahwa di akhir zaman nanti akan ada seorang nabi akhir zaman. Cirinya adalah begini, dan begini, yang itu adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu mereka tahu kalau ternyata nabi yang mereka tunggu-tunggu itu adalah nabi dari kalangan orang-orang Arab, bukan dari kalangan Bani Israel, mereka kemudian hasad, mereka kemudian iri, kemudian mengingkarinya. Tidak mau beriman kepada nabi akhir zaman, padahal telah mereka tunggu-tunggu kedatangannya sejak sekian lama, setelah diingatkan oleh Nabi Allah Musa dalam Taurat, diberitakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Injil juga. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada mereka, wa aqimus shalah, yo kalian itu mau salat. Wa atuz zakat, tunaikan zakat. Ya. Warka'u ma'ar raki'in, rukuklah kalian itu, salatlah kalian itu. Kenapa kita katakan dengan salat? Karena ibadah rukuk rukuk saja. Ibadah yang namanya rukuk itu enggak ada. Jadi ibadah yang namanya rukuk itu nggak ada. Rukuk tok lah ya, itu nggak ada. Ibadah itu kalau rukuk ya berarti sholat, karena orang itu nggak mungkin rukuk dalam arti ibadah rukuk kecuali kalau dia itu mengerjakan yani ibadah sholat. Makanya beliau mengatakan di sini, warka'u, artinya itu adalah sallu, sholatlah kalian, ma'al musallina, bersama orang-orang sholat. Dan yang orang-orang yang sholat adalah Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Artinya masuklah kalian ke dalam agama Islam. Nah, wa nazala fi ulamaihim, dan turunlah sebuah ayat berkaitan dengan para ulama-ulama mereka.
Wa kanu yaquluna li aqribaihimul muslimin. Dan mereka itu berkata kepada kerabat-kerabat mereka yang kaum muslimin. Yani uthbutu ala dini Muhammadin fa innahu haqqun. Tetaplah kalian memeluk agama Muhammad karena agama Muhammad itu di atas kebenaran. Tetaplah kalian itu memeluk agamanya Muhammad karena agamanya Muhammad itu yang benar itu. Fa innahu haqq. Tapi ternyata mereka sendiri enggak mau beriman. Nyuruh orang beriman, ternyata mereka sendiri enggak mau beriman. Mereka mengakui kenabian Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi ternyata mereka sendiri tidak mau untuk menjalankan atau tidak mau untuk beriman. Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, "Atamuruna an-nasa bil birri." Apakah kalian itu memerintahkan manusia untuk berbuat kebaikan? Atamuruna an-nasa bil birri, apakah kalian itu menyuruh orang untuk berbuat kebaikan? Makna kebaikan di sini adalah wil imani bi Muhammad, untuk beriman dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa tansawna anfusakum, lalu kalian itu melupakan diri kalian sendiri. Kalian itu enggak mau beriman. Jadi merupakan diri kalian sendiri. Tatrukunaha fala ta'murunaha bihi. Kalian membiarkan diri kalian sendiri, tidak memerintahkan untuk mau beriman kepada Rasul akhir zaman ini Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa antum tatluna al-kitab, padahal kalian itu membaca al-kitab yaitu at-Taurat. Wa fiha, dan di antara isi kitab Taurat, al-wa'idu ala mukhalafatil qaul al-amal. Ancaman kuat, ancaman keras kalau orang itu ucapan sama perbuatannya berselisih, ucapan sama perbuatannya itu berbeda. Afala ta'qilun, tidakkah kalian itu mau berpikir tentang su'a fi'likum, jeleknya perbuatan kalian, fatarji'un, lalu kalian mau tobat, mau kembali ke jalan yang benar. Fajumlatun nisyan mahallul istifhamul ingkari. Ya, maka jumlah yang berkaitan dengan lupa tadi, watan sauna anfusakum, itu adalah pertanyaan untuk mengingkari perbuatan mereka. Kok bisa ono wong memerintahkan orang lain berbuat baik, ternyata dia sendiri lupa akan keperbuatan baik dia tersebut. Gak mau mengerjakan perbuatan yang baik tadi. Maka itu mereka diingatkan. Jadi para ulama-ulama mereka, para pendeta-pendeta mereka, para tokoh-tokoh mereka diingatkan karena mereka itu yakinnya kalau Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah kebenaran. Maka tatkala ada orang lain beriman, mereka dukung. Karena mereka tahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di atas kebenaran, tapi diri mereka sendiri enggak mau beriman karena faktor-faktor yang lain, efek-efek yang lain, perbuatan-perbuatan yang lainnya. Dan itu adalah satu hal yang amat sangat itu. Kalau mempertahankan kedudukan, mempertahankan jabatan, mempertahankan harta, tujuannya itu adalah agar itu semuanya langgeng. Dia mengorbankan dunia, mengorbankan agamanya untuk melakukan itu semua, maka itu adalah hal yang amat sangat tercela di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wasta'inu ay utlubu al-ma'unata ala umurikum. Sta'inu itu minta tolonglah, ay utlubul ma'unata, carilah bantuan, utlubul ma'unata, carilah pertolongan, ala umurikum, untuk menyelesaikan urusan kalian. Bisabari, dengan tetap bersabar. Al-habs lin nafsi ala ma takrah. Sabar itu adalah menahan jiwa menghadapi apa yang dia benci. Itu apa yang tidak dia suka, itu namanya sabar. Al-habsu lin nafsi ala ma takrah. Menahan jiwa, yani menahan jiwa untuk bertahan pada perkara yang dibenci oleh jiwa tersebut. Itu namanya sabar. Wassalah, dan salat. Yani dan salat. Minta tolonglah kalian untuk tetap tegar dalam kebenaran. Pertama dengan sabar. Jenenge hidup itu ya ono susai. Jenenge hidup itu enggak pernah tuh seneng 100%.
namanya hidup itu mesti berat, namanya hidup itu mesti abot, dan namanya hidup itu mesti susah. Jadi makanya Allah mengatakan wassalah dan salat afradaha bidzikri ta'ziman li sya'niha. Allah menyebutnya secara mufrad, padahal salat itu banyak untuk mengagungkan posisi salat. Wabil hadis, dan dalam hadis kana sallallahu alaihi wasallam idza hazzabahu amrun badara ila salati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu apabila hazabahu amrun itu mendapatkan sesuatu yang pelik, mendapatkan sesuatu yang berat yang dihadapi, maka segera badar ila salati, segera salat, yakni untuk menghadap Allah, mohon petunjuk, mohon pertolongan, mohon taufik dari Allah Subhanahu wa taala, dan beliau keluar dari salat sudah dalam kondisi mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, wakila, dan ada yang mengatakan al-khitab lil yahud. Al-khitab lil yahud. Ayat ini kaitannya dengan orang-orang Yahudi. Lamma 'aqahum 'anil imani syarihu wa hubbur riyasah. Tatkala yang menghalangi mereka untuk tidak mau beriman, yang menghalangi mereka dari tidak beriman. Sebenarnya mereka itu mengakui kalau Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu di atas kebenaran. Tapi kenapa mereka tidak mau beriman? Yang membuat mereka enggak mau beriman itu adalah asyarihu wa hubbur riyasah, orangnya sangat tamak. Orangnya ini yani tamak begitu. Wa hubbur riyasah, pengen memiliki kedudukan, pengen memiliki posisi, jabatan gitu. Fa umiru bis sabri, mereka diperintahkan untuk mereka diperintahkan untuk sabar. Wa huwa shaum, yaitu puasa. Li'annahu yaksiru syahwata, karena puasa itu bisa melemahkan syahwat. Wassalat, dan salat, li'annaha turithul khusyu'a, karena salat itu bisa menjadikan orang itu khusyuk. Yani wa tanfi al-kibra, membuang rasa sombong. Wa annaha ay as-salat, dan sungguhnya dia adalah salat, lakabiratun, adalah perbuatan berat, thaqilatun, illa 'alal khashiin, kecuali kepada orang-orang yang khusyuk, as-sakinina ila ta'ati, orang yang berlindung, orang yang anteng, orang yang ayem, orang itu pada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ikhwah, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat wasta'inu bis sabri wassalah itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama maknanya adalah kepada orang-orang orang-orang muslimin, hendaknya mereka sabar, makan, ini ya, bersabar atas musibah yang mengenai mereka sebagaimana Rasulullah SAW melakukan hal tersebut. Tapi sebagian ulama mengatakan bukan, ayat ini tujuannya ditujukan kepada orang-orang Yahudi. Karena orang-orang Yahudi itu kenapa mereka itu kok menolak kenabian Muhammad, padahal mereka sangat tahu kalau Muhammad SAW adalah seorang nabi. Yang membuat mereka tertahan enggak mau itu adalah karena asyarih wa hubbur riyasa. Mereka itu orangnya tamak itu dan sangat mencintai kekuatan, jabatan, kekuasaan, itu sangat mereka harapkan, dan yang semacam itu sangat berbahaya dalam perjuangan, terutama karena orang itu mementingkan kondisi dirinya dan tidak mementingkan kondisi umat yang ada. Wallahu alam bishawab. Nah, lanjutkan. Kita selesaikan masalah yang berkaitan dengan ayat ini. Ayat-ayat ini. Alladzina yadhunnun, yaitu orang-orang yang yadhunnun, mereka itu yadhunnun, menyangka. Tapi dalam ayat ini bukan menyangka, tapi yuqinun, yang mereka meyakini. Annahum mulaqu rabbihim, bahwasanya mereka nanti akan ketemu dengan Tuhan mereka. Bil ba'ts, dengan adanya hari kebangkitan. Yani wa annahum ilaihi raji'un, dan mereka itu pasti akan kembali. Fil akhirati, di akhirat nanti, fayujazihim, Allah pasti akan membela perbuatan mereka. Nah, annahum mulaqu rabbihim, bahwasanya mereka itu akan bertemu dengan Tuhannya bil ba'ts, pada hari kebangkitan. Wa antum ilaihi raji'un, dan annahum ilaihi raji'un,
dan mereka nanti akan kembali kepada Allah fil akhirah fayujazihim. Allah akan memberikan balasan kepada mereka. Wallahu a'lam. Taib, ya Bani Israel, wahai Bani Israel, orang-orang anak keturunannya Yakub dari 12 anaknya Nabiullah Yakub, maka Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka begitu. Ya Bani Israel, wahai Bani Israel, ulkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Ingatlah nikmat yang pernah aku berikan kepada kalian. Bisyukri alaiha bita'ati, dengan cara mensyukurinya, dengan cara mensyukurinya bita'ati, untuk taat kepadaku. Wa anni faddaltukum, dan aku memberikan kemuliaan kepada kalian. Maknanya bukan kalian yang tatkala ayat ini turun, tapi kepada bapak-bapak kalian. Alal muttaqin, di atas orang-orang yang bertakwa. Nah, para ikhwah dan para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini Allah Subhanahu wa taala. Jadi hal semacam itu yang berkaitan dengan masalah bagaimana nasihat Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan orang-orang Alkitab yang mereka itu tahu kalau Muhammad itu adalah kebenaran, tapi mereka tidak mau mengikuti kebenaran tersebut karena faktor-faktor yang lainnya. Nah, taib, wattaqu, dan bertakwalah kalian semua, khafu, takutlah kalian semua, yauman la tajzi, pada suatu hari yang tidak akan ada yang mampu membalas, memberikan balasan. Yauman, wattaqu yauman la tajzi, yang tidak ada pembalasan fihi padanya, nafsun, jiwa, an nafsin, dari syai'an, sesuatu. Huwa yaumul qiyamah, peristiwa itu adalah hari kiamat. Wala tuqbalu, tidak diterima, bil ta'i wal ya, tetap menggunakan ta atau ya, wala yuqbalu itu, atau wala tuqbalu, minha syafa'ah, darinya sedikit pun, suatu pun, ai laisa laha syafa'atun fatuqbal, tidak ada syafaat lalu diterima syafaatnya. Wa ma lana minal khasyiin, dan dia tidak termasuk orang-orang yang khusyuk. Wala yu'khadhu minha adlun, dan kawannya kepada Allah pahalanya itu kan, wala hum yungsarun, dan mereka itu tidak akan tertolong. Wallahu alam bishawab. Jadi begitu kondisi tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani yang ada jauh di zaman mereka tatkala mereka masih dibimbing oleh Nabiullah Musa, Nabiullah Isa, Nabiullah Musa, Nabiullah Yusuf, Nabiullah Adam, Nuh, Ibrahim, begitu, dan kepada anak-anak keturunannya yang lainnya. Para hadirin azanillahu wa iyyakum. Insyaallah Subhanahu wa taala ini materi pertanyaan materi yang bisa insyaallah kita pelajari. Insyaallah Subhanahu wa taala, karena sudah pindah pembahasan berkaitan dengan kembali kepada cerita yang berkaitan dengan orang-orang di kalangan Bani Israel, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan mereka dari kejaran Firaun. Wallahu alam, kita akhiri majelis kita. Wassallallahu wasallama wa baraka ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.